itu keinginan dari individu untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang terbaik sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Jadi pengen yang jadi nomor 1. Itu kalau aktualisasi. Ada yang mau ditanyakan sampai sini tentang hierarki Maslow? Ini sangat terkenal sekali. Pasti ada. Halo? Masih ada orang di sana? Terus ada juga dari teori motivasi McClelland, Theory of Learned Needs. Jadi kebutuhan untuk sukses, kebutuhan untuk afiliasi, sama kebutuhan untuk kekuasaan. Nah ini tadi ini bisa dijadikan salah satu contoh penelitian. Misalnya pengen tahu kenapa motivasi apa yang mendorong konsumen misalnya membeli produk iPhone misalnya. Kira-kira apa? Nah, berdasarkan teori apa? Misalnya berdasarkan hierarki Maslow tadi, itu untuk memenuhi kebutuhan yang mana? Kebutuhan dasar kah atau kebutuhan apa? Nah, itu bisa teori itu bisa sebagai landasan untuk menganalisis data yang Mbak-mbak sama Mas punya. Jadi itu bisa dipilih, atau mungkin kalau pengen pilih teori motivasi McClelland. Jadi misalnya beli iPhone tadi untuk apa? Untuk kebutuhan untuk kekuasaan, saya merasa berkuasa karena punya iPhone atau apa. Nah, seperti itu. Itu tuh maksudnya kenapa kok ada landasan teori ya. Nah di sini kalau yang McClelland itu kebutuhan untuk sukses, itu keinginan manusia untuk mencapai prestasi, kan hampir sama kayak tadi. Kalau di hierarki Maslow itu kebutuhan ego, ya kan, hampir sama. Terus kalau kebutuhan untuk afiliasi itu keinginan untuk membina hubungan dengan sesamanya, mencari teman. Nah itu tadi juga bisa hampir sama dengan kebutuhan sosial kalau di punyanya Maslow. Terus kebutuhan untuk kekuasaan itu keinginan individu untuk bisa mengontrol lingkungannya. Itu mungkin hampir sama, bisa seperti aktualisasi diri, tapi agak beda ya. Hampir-hampir sama sebenarnya, cuman kan karena pencetusnya beda, mereka lebih menekankan di mana. Kan kalau Maslow tadi dia membaginya ke dalam 5 kelompok, tapi kalau McClelland ini dia cuma membaginya dalam 3 kelompok. Terus ini kombinasi motivasi. Motivasi itu nggak bekerja sendiri-sendiri, tapi bisa berinteraksi satu sama lain motivasinya. Kalau ada keterkaitan motivasi, itu jadi bisa berhubungan antara satu sama lain. Terus kalau bundel atau kombinasi motivasi, itu berbagai macam produk bisa memuaskan berbagai macam motivasi pada tingkat pengaruh yang kurang lebih sama. Jadi satu produk itu bisa memenuhi 2 kebutuhan atau 2 motivasi yang berbeda. Nah, kalau konflik itu motivasi bisa mengalami konflik dengan motivasi yang lain. Jadi antara motivasi satu sama motivasi yang lain itu saling bertentangan. Nah, itu ada lagi teori lagi, dynamic theory of personality dari Kurt Lewin, ya kan? Kita baru 2 modul tapi teori yang dibahas sudah banyak yang perlu diingat. Nah, kalau ada yang tahu approach konflik maksudnya apa?
Mm-mm. Jadi ada dua pilihan. Biasanya lebih ke bukan ke arah yang negatif ya. Jadi kayak itu contohnya kok di modul itu membeli antara peralatan fitness atau komputer. Jadi mungkin dua-duanya butuh, tapi nggak bisa beli dua-duanya misalnya kondisi saat ini. Nah itu namanya approach conflict. Tapi kalau avoidance conflict itu lebih ke arah negatif. Jadi ada dua alternatif, tapi dipandang sebagai peristiwa yang bersifat negatif. Kayak misalnya televisi di rumah rusak. Nah, itu pilihannya dia membetulkan atau membeli baru. Nah, kan dua-duanya itu kan sama-sama mengeluarkan biaya. Nah, itu makanya avoid. Avoid itu kan menghindar. Tapi itu nggak bisa dihindari. Jadi lebih ke negatif ya kalau yang avoidance. Kalau approach jadi enggak bedanya. Terus kalau approach of avoidance itu di mana konsumen berada dalam konflik antara alternatif positif sama negatif. Jadi kalau approach itu tadi pasti positif, kalau avoidance itu pasti negatif. Nah kalau approach avoidance itu antara positif sama negatif. Jadi contohnya membeli mobil keren, tapi harganya mahal, jadi uang yang dikeluarkan sangat banyak. Jadi kan kalau beli mobil itu nanti bisa memenuhi kebutuhan ego misalnya, tapi duit yang dikeluarkan konsekuensinya sangat banyak. Bisa diri di satu sisi positif, di sisi yang lain negatif. Itu approach avoidance. Terus bisa juga yang terakhir dari kombinasi motivasi itu ada self concept. Yaitu konsep diri. Konsumen memiliki kesan tersendiri atas diri mereka. Dan konsep ini mendesak pengaruh motivasi atas diri mereka. Itu ini. Iya mas, mungkin bisa. Jadi kalau self konsep ini biasanya konsumen itu beli produk yang mereka anggap produk itu bisa mencerminkan diri mereka sendiri. Itu self konsep. Oke. Nah, ini motivasi dan strategi pemasaran. Teori-teori motivasi dapat dimanfaatkan dalam strategi pemasaran, yaitu tadi bisa segmentasi, positioning, pengukuran motivasi dalam riset konsumen, riset motivasi, evaluasi terhadap riset motivasi. Jadi, yaitu tadi teori bisa digunakan untuk menganalisis data yang ada atau menganalisis kondisi yang ada. Jadi, tapi juga nggak menutup kemungkinan data atau kondisi yang ada itu nggak sesuai dengan teori yang sudah ada. Bisa aja nggak sesuai. Karena apa? Mungkin dulu teori itu dicetuskan sama orang yang tinggal di Eropa. Padahal di Eropa sama di misalnya di Asia, kondisi budayanya berbeda. Nah, makanya mungkin di Eropa teori ini bisa diaplikasikan, tapi di Asia misalnya yang kondisi kebudayaannya berbeda, teorinya ini nggak sesuai, itu bisa kayak gitu. Jadi nggak selalu teori yang ada, nggak selalu data yang ada atau kondisi yang ada itu mendukung teori yang sudah ada. Bisa aja bertolak belakang juga bisa. Jadi nanti misalnya mbak-mbak hasil penelitiannya nggak sesuai sama teori itu bisa. Terus harus ada alasannya kenapa kira-kira kok hasil yang ada itu bertolak belakang sama teori. Tapi itu nanti kita bahasnya lebih lanjut. Untuk tugas pertama cuman idenya dulu seperti apa, sama teori apa yang mau dipakai, sama siapa yang akan diteliti. Oke? Di sini ada yang mau ditanyakan?